Berlatar di penjara, kisah akan berfokus pada seorang narapidana bernama Wong Chul. Ia dulunya adalah bos gangster paling disegani dan alasannya di penjara adalah karena telah melakukan tindak kekerasan, intimidasi, sampai menghabisi nyawa orang lain hingga divonis hukuman 28 tahun penjara. Mendengar ada suara keributan, Wong Chul langsung pergi ke TKP yang di situ ada seorang napi baru bernama Yosung berbuat keonaran yang karena sipir tidak melakukan apa-apa dan malah asik menonton kerusuhan tersebut. Ia pun memutuskan turun tangan untuk menghentikan Yosung dan selesai dengan itu, Wong Chul mendapat kabar buruk dari Pak Kepala Penjara bahwa Myung Suk selaku orang yang sudah lama menggantikan perannya sebagai bos gangster telah ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan. Ia diberi izin untuk mengunjungi rumah duka selama 2 hari karena selama di penjara, Wong Chul sudah menjadi pribadi yang lebih baik. Di hari pertamanya di luar, Wong Chul tidak hanya pergi ke makam Myung Suk tetapi juga menemui teman lamanya sekaligus mantan detektif bernama Oh Gutak. Mereka dulunya pernah satu tim dalam sebuah unit bentukan khusus bernama The Bad Guys yang anggotanya terdiri dari 4 orang, di mana pemerintah sengaja mempersatukan mereka yang dikenal kejam dan sadis guna menangkap para kriminal berbahaya. 내가 뭐 물어볼 게 좀 있어. 명숙 일 때문에 온 거면 번지수 잘못 찾았어. Tujuannya menemui Oh Gu, Wong Chul ingin bertanya barangkali mengetahui sesuatu tentang kematian Myung Suk. Namun karena Oh Gu sudah lama tidak berdinas akibat penyakit kanker yang dideritanya, ia pun disarankan untuk menemui detektif lain bernama Myung He yang kebetulan sedang menyelidiki terkait kasus tersebut. Dan inilah Myung He saat ini sedang dalam tugas mengawasi bus berisi para tahanan yang akan dipindah selkan ke penjara lain atas perintah dari atasan. Setelah teleponan dengan Wong Chul untuk membuat janji ketemuan, ia mendapat kabar dari bus yang memberitahukan kabar buruk yaitu bahan bakar bus hampir habis sehingga mau tidak mau harus mengganti rute perjalanan untuk mampir ke pom bensin terdekat. Saat kembali melanjutkan perjalanan itulah, masalah lain pun kembali muncul yang kali ini ada sebuah truk dari lawan arah sengaja menabrak pembatas jalan dan ya, entah siapa sebenarnya si pengemudi truk yang jelas sengaja melakukan semua ini. Ia pun lekas menghampiri bus tersebut tepat saat para napi memanfaatkan kesempatan ini untuk melarikan diri. Bukan hanya para tahanan, seorang penipu kelas kakap bernama Jessica pun memutuskan kabur di hari pertamanya tertangkap oleh pihak kepolisian. Ternyata alasan si pengemudi truk melakukan semua ini adalah untuk menjemput seorang napi bernama Sangsik. Entah ada hubungan apa di antara keduanya. Perkelahian pun sempat terjadi antara Yosung dengan si pengemudi truk karena rupanya Yosung ini merupakan seorang polisi yang dipenjara akibat tak sengaja melakukan pembunuhan saat berusaha menangkap penjahat. Saat sedang melaporkan kejadian ini melalui alat komunikasi, Yosung nyaris saja celaka jika Myung He tidak menghentikan si pengemudi truk yang berniat menghabisinya. Melihat Myung He ditikam, ia pun kembali terlibat perkelahian dengan si pengemudi truk dan sempat melihat tato pada bagian leher sebelum akhirnya si pengemudi truk melarikan diri. Karena Myung He terbaring koma di rumah sakit, Wong Chul tidak mempunyai pilihan lain kecuali harus menggali informasi dengan caranya sendiri. Ia mendatangi markas gangster hanya seorang diri dan menghajar para anggota gangster tersebut untuk mencari tahu siapa bosnya. 얼른 일하자. Alhasil, diketahuilah jika Sangsik merupakan ketua dari kelompok tersebut yang sebelumnya berada di bawah kepemimpinan Myung Suk. Menurut keterangan dari salah satu anggota, belum lama ini gengnya telah bergabung dengan geng lain dari timur, namun tidak mengetahui apa-apa tentang kematian Myung Suk. Ogu sendiri kini menemui Pak Komisaris Kepolisian bernama Jung Hyup atas perintah beliau yang meminta bantuan, yaitu menangkap kembali sang adik secepatnya. Bukan karena berbahaya, melainkan sosok tersebut diketahui berperan sebagai bos figuran belaka dan identitas penjahat yang sesungguhnya belum diketahui. Mendengar hal itu, Ogu pun menyarankan Jung Hyup untuk mengaktifkan lagi kelompok The Bad Guys demi bisa mengatasi kasus rumit seperti ini.
복직부터 하시고 최대한 협조하겠습니다. Karena sarannya telah disetujui, langkah pertama yang dilakukan oleh Oh Gu adalah menemui Yosung untuk merekrutnya sebagai anggota. Bukan tanpa alasan, anggota lama memutuskan untuk tidak mengotori tangannya lagi dan latar belakang Yosung di masa lalu menurutnya cocok untuk misi ini. Dan karena Oh Gu menawarkan pengurangan masa hukuman penjara, Yosung pun langsung tertarik untuk menerima tawaran tersebut. 내가 어떤 새끼한테 받아야 될 빚이 좀 있거든. Lokasi di sebuah gereja tua yang akan menjadi markas, Wong Chul, Oh Gu, dan Yosung pun berkumpul di tempat itu untuk membahas misi kali ini, di mana Oh Gu selaku ketua menjelaskan jika mereka tidak hanya harus menangkap Sang Sik tetapi juga para napi berbahaya lain yang kabur tempo dulu. Salah satunya adalah pria bernama Song Tae selaku pembunuh berantai yang telah menewaskan 18 orang hanya dalam kurun waktu 2 tahun. 마지막으로 박무순이 도박 사이트 만들어서 Karena Jessica juga masuk dalam daftar buronan, Wong Chul jadi teringat pada mantan anak buahnya yang diketahui kenal dekat dengan wanita itu, sehingga tanpa buang waktu, mereka langsung berangkat untuk menemuinya saat itu juga. 야, 씨발 다 개코야? 아줌마. Dia bernama Chuljo, namun orang-orang biasa memanggilnya dengan sebutan Samsul. Sekian lama tidak bertemu, Samsul pun dibuat panik saat bertemu lagi dengan Wong Chul karena dia menggunakan namanya tanpa izin untuk mengintimidasi orang lain sehingga 아씨 아까부터 잠깐. 너 여기 나간 손님들 거 다 계산하고 karena Jessica kebetulan meminta bantuan Samsul untuk dibuatkan paspor palsu, Wong Chul CS pun bisa dengan mudah menemukan keberadaan wanita itu. Meski Jessica sempat lari karena tak ingin tertangkap, hal itu jelas percuma karena Yosung menunggunya di pintu keluar. 김노순이. 오케이. Tidak langsung mengantarkan Jessica ke kantor polisi, Wong Chul CS justru membawanya ke markas lebih dulu untuk menawarkan kerjasama. Mereka membutuhkan peran wanita tersebut apalagi setelah mendengar bahwa Jessica sempat dekat dengan buronan bernama Chang Min, bahkan mengetahui lokasi yang menjadi besar kemungkinan di mana buronan itu sekarang. 우리 노순이 얘기 한번 들어볼까? 노순이 아니라니까. Singkat cerita, malam pun poek karena Chang Min jelas tidak bisa ditemui secara langsung. Jessica pun menemui seorang wanita selaku pacar dari narapidana tersebut untuk meminta bantuannya. Di sana ia menjelaskan jika kakaknya adalah mantan kekasih Chang Min di masa lalu dan mengingatkan wanita itu bahwa kini dia sedang dimanfaatkan oleh Chang Min untuk numpang hidup serta bersembunyi dari kejaran polisi. 며칠 언니가 그 새끼 피해자라니까? Si wanita yang saat ini kebetulan akan mengantar makanan kepada Chang Min. Hal itu membuat Jessica dan yang lain mengetahui pasti di mana keberadaan narapidana tersebut. Yang meski si wanita membocorkan terkait pertemuannya barusan dengan Jessica, itu bukanlah suatu masalah karena Wong Chul dan sisanya sudah bersiap di posisi masing-masing untuk mengantisipasi hal tersebut dan meski sudah dalam posisi terpojok, Chang Min menolak untuk pasrah dan kini mengancam akan menghabisi si wanita yang malah menghampirinya. Dikira cara itu akan berhasil, hal itu tetap percuma saja karena si wanita sebelumnya telah dibekali semprotan cabai sehingga saat akan membawa Chang Mo itulah datang tim kepolisian lain yang dipimpin oleh pria bernama Do Chul mengambil alih tahanan tersebut untuk diinterogasi olehnya. Di waktu yang sama, penyakit yang diderita oleh Oh Gu seketika kambuh sehingga Wong Chul CS langsung membawanya ke rumah sakit. Dampak dari penyakit yang dideritanya, Oh Gu tidak bisa lagi melanjutkan misi ini akibat kondisinya yang semakin melemah, yang karena Wong Chul kini juga menghilang entah kemana. Hal tersebut membuat Yosung kesal karena menganggap pria itu telah menyerah. Namun Oh Gu memberitahunya jika hal seperti itu mustahil terjadi karena Wong Chul merupakan tipe ambisius dalam memberantas kejahatan sebagai penebusan dosa atas kejahatannya itu di masa lalu. 사람답게 살 준비가 되어 있는 놈이야. 기회가 없어서 그렇지. Wong Chul sendiri kini menemui mantan anak buahnya yang lain bernama Cho Ho untuk menanyakan terkait siapa sebenarnya bos gangster pusat yang baru. Namun karena Cho Ho mengaku belum tahu karena baru satu kali bertemu dengan sosok misterius itu, Wong Chul pun hanya mendapat sedikit informasi tentang markasnya yang kini berlokasi di dekat sebuah pelabuhan. 인천항 예. 인천항 부근인 건 그렇습니다.
이런 식. Pembicaraan pun harus terhenti karena anak buah Chon Ho datang ke sana. Setelah Wong Chul menghajar mereka semua, ia terpaksa membiarkan Chon Ho melarikan diri karena Yosung dan Jessica juga datang ke sana untuk menjemputnya. Bukan untuk pergi ke markas, Wong Chul justru dibawa ke kantor kepolisian untuk menemui Chang Min. Bukan tanpa alasan, tugas utama mereka adalah menangkap kembali para napi yang melarikan diri, dan Chang Mo merupakan satu-satunya harapan untuk menggali informasi terkait keberadaan Sang Sik sekarang. 내가 그걸 왜 말해야 되는데요? 진짜 말 안 할 거지? Tanpa menolak untuk berbicara, Chang Min akhirnya mau memberitahu Yosung dan Jessica bahwa pada saat melakukan pelarian, banyak napi yang kembali tertangkap oleh polisi dan Sang Sik mungkin adalah salah satu di antaranya. 진짜야. Di waktu yang sama, Song Tae si pembunuh berantai kini masih berkeliaran dan menghampiri dua orang petugas polisi yang kebetulan sedang melakukan patroli. Alasannya menemui petugas adalah untuk bertanya barangkali mereka mengetahui alamat tempat tinggal istrinya. Mendengar bahwa Song Tae berniat menghabisi istrinya tersebut, salah satu polisi itu pun langsung keluar dari dalam mobil untuk mengamankannya. Tetapi 그냥 죽일 거라고 내가. 아니 이 사람이 진짜. ya, Song Tae pun menghabisi kedua polisi itu dengan cara yang sangat brutal. Tidak sendiri, ia rupanya ditemani Sang Sik yang dipaksa untuk tetap berada di dekatnya sebagai bentuk balas budi karena dia pernah menolongnya yang entah dari apa. 신혼조회 바람. Kembali pada Wong Chul CS, mereka saat ini menemui istri Song Tae untuk memperingatinya terkait suaminya yang masih berkeliaran. Namun karena si istri bernama Mi Jung menolak saat diajak pergi ke tempat aman, Wong Chul dan Yosung pun memutuskan untuk pergi ke kantor polisi karena Jung Hyuk meminta mereka untuk datang. Bukan tanpa alasan, aksi pembunuhan yang dilakukan oleh Song Tae barusan rupanya terekam jelas oleh sebuah kamera yang tersimpan dalam mobil petugas. Saat mengecek rekaman dengan seksama, Yosung menemukan Sang Sik juga ada di lokasi kejadian, yang itu berarti kedua napi itu kini berada di lokasi yang sama. Bersamaan dengan itu, ia mendapat kabar jika Mi Jung pergi ke suatu tempat sehingga mereka langsung bergegas untuk menyusulnya. Celakalah Mi Jung karena sebelumnya tidak mendengarkan nasihat. Ia harus bertemu dengan Song Tae karena mengetahui jika dia akan datang ke tempat itu. Di waktu yang sama, Wong Chul baru tiba di lokasi dan meminta Yosung dan Jessica untuk memeriksa situasi di dalam. 정신 좀 들어? Belum juga menemukan Mi Jung, fokus Yosung seketika teralihkan saat melihat ada seorang pria mencurigakan. Sadar jika orang itu adalah Sang Sik, ia pun langsung melakukan pengejaran saat itu juga. Jessica sendiri kini tetap fokus mencari keberadaan Mi Jung hingga menemukan keberadaannya di salah satu ruangan yang karena pintunya tidak bisa dibuka. Ia pun menghubungi Wong Chul untuk memintanya agar segera datang dan bukan hanya Song Tae, Sang Sik juga berhasil diamankan karena Yosung berhasil menangkapnya. Setelah menyerahkan Song Tae ke kantor polisi, mereka langsung membawa Sang Sik ke markas untuk diinterogasi terkait siapa bos geng pusat sebenarnya. 나와. 일로 와봐. Di sana Sang Sik jujur mengatakan semua yang diketahuinya tentang bos geng pusat baru yang ternyata adalah seorang bos Yakuza bernama Yoshihara. 5 tahun yang lalu, ia ditawari kekuasaan jika bersedia kerjasama untuk menjalankan bisnis, yang tentu saja hal itu membuatnya sangat tertarik. 갖고 있던 엄청난 자금력으로. 아오이 매국노 새끼 씨. 그래, 말로 해라 말로. Pada suatu hari, Sang Sik diajak ke sebuah gudang rahasia milik Yoshihara dan menyaksikan pemandangan mengerikan. Bukan hanya mengelola bisnis narkoba, Yoshihara juga menjalankan bisnis penjualan organ manusia yang pada akhirnya menjadikan Sang Sik berubah pikiran dan memutuskan untuk mengkhianati Yakuza tersebut. 일반 약하고는 구별이 안 가는 듣도 보도 못한 물건을 만들기 시작했다. Dari sini, diketahuilah bahwa tragedi truk oleng waktu itu adalah perbuatan Yakuza yang tujuannya adalah untuk menyingkirkan Sang Sik. Bukan tanpa alasan, Sang Sik tidak hanya berkhianat tetapi juga memiliki buku berisi daftar tempat yang dapat penadah barang haramnya. Namun tepat ketika buku itu diserahkan pada Wong Chul, Jung Hyuk seketika datang ke sana karena ternyata beliau selama ini telah bersekongkol dengan Yakuza untuk mendapatkan buku tersebut. 실력들이 좋아. 어?
Alhasil, Wong Chuo CS pun pada akhirnya harus kehilangan sangsik, begitu pula buku tersebut. Bukan itu saja, mereka bahkan diikat pada tiang dengan api yang perlahan mulai melahap seisi markas. Tak ingin mati di sana, ia meminta mereka untuk mempersiapkan diri karena 다른 방법 있을 것 같아. dan ya, karena tiang tersebut sudah rapuh karena termakan usia, Wong Chuo CS berhasil meloloskan diri dari ikatan dan langsung mencari jalan keluar dari sana. Sedangkan di luar, Ogu rupanya sudah keluar dari rumah sakit dan tepat saat pihak kepolisian datang ke sana dan mengamankan para pihak yang terlibat, Wong Chuo CS yang kembali berkumpul dan ditemui oleh Do Chul yang kali ini tidak berniat mengambil alih misi dan justru memberikan informasi terkait lokasi markas Yakuza karena memang sedari awal mereka sudah seharusnya saling mendukung. 그런 거냐? 그런 거죠. 그래서 이제 어떡하실 거예요? 어떡하긴 뭘 어떡해. 야쿠자 새끼 잡으러 가야지. Karena pihak kepolisian harus memiliki izin resmi sebelum melakukan penggerebekan, Wong Chuo CS akan pergi ke markas Yakuza lebih dulu sedangkan Do Chul akan menyusul ke belakang karena jika dibiarkan terlalu lama, takutnya barang haram akan mulai diedarkan. Berlokasi di sebuah pabrik boneka yang menjadi kedok markas Yakuza, kita akan diperlihatkan pada Sangsik yang kini dihajar hingga tewas, tak terkecuali Jung Hyup yang juga dihajar, bahkan sampai dicekoki barang haram untuk membuatnya ode. 警察の刑務官が薬を飲んで勝手にしでかしたことですよ。 Sesampainya di lokasi tujuan, Wong Chuo tidak langsung turun dari mobil tetapi menunggu teman lamanya yang dijuluki sebagai Goblin untuk mengatasi para penjaga di pintu gerbang dan beres dengan penjaga yang ada di luar, Wong Chuo CS langsung masuk ke dalam pabrik dan harus menghadapi puluhan penjaga yang mulai berdatangan dan sementara Ogu dan Yosung naik duluan, Wong Chul masih sibuk menghadapi para kroco dan menyerahkan sisanya pada Goblin tetapi tak butuh waktu lama, Wong Chul berhasil menumbangkan puluhan penjaga dengan hanya seorang diri. Melihat kejadian itu, Yoshihara memutuskan untuk pulang kampung ke negara asalnya dan membiarkan ajudan terbaiknya untuk mengulur waktu sampai helikopter tiba menjemput mereka. Meski dibuat kewalahan, Yosung menolak tawaran bantuan dan menyarankan Wong Chul untuk segera menghentikan Yoshihara. Berlokasi di atap, di sana Wong Chul harus menghadapi sisa kroco yang menggunakan pisau dan tersisa Yoshihara seorang diri. Wong Chul kali ini dibuat kerepotan oleh lawannya tersebut karena beliau menggunakan knuckle sebagai senjata sampai akhirnya karena Wong Chul berhasil membalikan keadaan, ia dan keempat rekannya berhasil menangani kasus ini dan seperti biasa, pihak kepolisian pun datang terlambat untuk membereskan sisa kekacauan. Karena keberhasilan misi tersebut, Wong Chuo CS akhirnya dapat menjalani kehidupan normal dengan status baru dan akan selalu siap untuk beraksi kembali jika ada panggilan untuk membasmi kejahatan. Tamat, ending.